Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Nawara Putri, BP 1711021019 dari kelas 4B D4 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kesenjangan Informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Studi kasus Kenagarian Silayang, Kecamatan Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari proposal ini. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 9, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa akan selalu ada risiko yang mungkin terjadi, baik itu kesalahan secara administratif maupun secara substantif. Hal ini dapat terjadi mengingat masih belum memadainya kompetensi dari kepala desa dan aparatur perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Juga masih lemahnya sistem pengendalian internal yang ada di dalam perangkat desa tersebut. Berbagai bentuk kesalahan bahkan kecurangan dapat terjadi karena pemerintah desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber, yaitu APBN maupun APBD, mengandung konsekuensi harus mampu mengelola dana yang diperoleh secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak dari pemerintah desa yang tidak siap dengan konsekuensi tersebut dan bahkan melanggar konsekuensi tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi pemerintahan desa pada saat ini kenyataannya memiliki kemampuan yang masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan dan pengalokasian dana keuangan desa. Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama. Hal ini diungkapkan oleh Subroto pada tahun 2009. Kendala lain yang sekarang terjadi pada pemerintahan desa adalah kapasitas sumber daya manusia di desa yang masih kurang merata. Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan penataan pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kementerian Keuangan juga menilai bahwa perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran desa. Kurang transparannya informasi dari aparatur pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pengalokasian dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat menimbulkan banyak kemungkinan kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi di dalam pemerintahan desa. Masyarakat desa yang masih minim pengetahuannya tentang hal tersebut seringkali menjadi korban dari kehausan akan uang dan jabatan oleh beberapa aparatur perangkat desa. Masyarakat desa terlalu mudah percaya dengan apa yang dijanjikan oleh aparatur perangkat desa di awal, akan tetapi tidak ada bentuk perwujudan yang menjadi tolak ukur yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Seperti misalnya dalam hal pembangunan jalan, memberikan bantuan dana kepada masyarakat miskin, dan sebagainya. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Prihartini Budi Astuti 2017 yang berjudul Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen tahun 2009 sampai 2011. Penelitian ini dilakukan di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan Simpan Pinjam Perempuan, PNPM Mandiri Pedesaan Non Simpan Pinjam Perempuan, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, dan jumlah penduduk terhadap jumlah kepala keluarga miskin di Kabupaten Kebumen pada tahun
tahun 2009 sampai 2011, baik secara parsial maupun simultan, serta untuk mengetahui efektivitas PNPM Mandiri Pedesaan, Simpan Pinjam Perempuan, PNPM Mandiri Pedesaan Non Simpan Pinjam Perempuan, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, dan jumlah penduduk terhadap jumlah kepala keluarga miskin di Kebumen pada tahun 2009 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah desa yang menerima dana PNPM Mandiri Pedesaan Simpan Pinjam Perempuan, PNPM Mandiri Pedesaan Non Simpan Pinjam Perempuan, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa di Kebumen pada tahun 2009 sampai 2011. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah efektivitas dan pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa, serta jumlah penduduk terhadap jumlah kepala keluarga miskin di Kabupaten Kebumen tahun 2009 sampai 2011. Hasil dari penelitian ini adalah PNPM Mandiri Pedesaan Simpan Pinjam Perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kepala keluarga miskin di Kabupaten Kebumen dengan nilai koefisien 0,005459. Sedangkan PNPM Mandiri Pedesaan Non Simpan Pinjam Perempuan, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap jumlah kepala keluarga miskin di Kabupaten Kebumen. Penelitian kedua adalah kesenjangan informasi alokasi dana desa pada pengelolaan dana desa di Desa Kalibukbuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesenjangan informasi alokasi dana desa pada pengelolaan dana desa di Desa Kalibukbuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui interview maupun observasi, dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, informan ditunjuk secara purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kesenjangannya adalah informasi tentang alokasi dana desa pada setiap perangkat desa masih kurang, sehingga dampaknya masyarakat hanya sekedar mendapat informasi tanpa mengetahui bagaimana jalannya program perencanaan yang akan dilaksanakan dan tujuan dari alokasi dana desa tersebut. Miskomunikasi antar perangkat desa dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Penelitian yang ketiga adalah analisis alokasi dana desa terhadap pembangunan wilayah di Desa Geudubang Jawa, Kecamatan Wangsabaro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di wilayah Geudubang Jawa, Kecamatan Wangsabaro, Kota Langsa. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik simple random sampling. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin sehingga diperoleh hasil sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini adalah sejak tahun 2016 sampai 2017 terjadi peningkatan pembangunan fisik desa yang direalisasikan di tahun 2016, yaitu pembangunan jalan desa pada tahun 2017, pembangunan saluran irigasi. Alokasi dana untuk pembinaan pemuda dan olahraga pada tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Begitu pula alokasi dana untuk PKK di tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Sedangkan alokasi dana untuk kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama di tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Penelitian keempat adalah prinsip dualitas dan akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa penerima dana desa di Provinsi Bali yang jumlahnya sebanyak 636 desa, menurut Kemenkeu tahun 2016. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin. Hasil dari penelitian ini adalah dualitas pemerintahan desa dan akuntansi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa bergantung pada sinergitas dan dualitas pemerintahan desa di Bali, yang diistilahkan dengan dualitas pemerintahan desa. Karena dua pemerintahan desa ini memiliki dua peran berbeda yang wajib tetap bersinergi, dan implementasi akuntansi sumber daya manusia juga berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada di Bali. Penelitian kelima adalah pengaruh sistem akuntansi dan kompetensi akuntansi terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Studi kasus Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi dan kompetensi akuntansi terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Teknik pengumpulan data melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel adalah random sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 101 responden, yaitu aparatur pemerintah desa Kabupaten Demak yang mewakili masing-masing desa di Kabupaten Demak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji instrumen penelitian dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah sistem akuntansi dan kompetensi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa. Penelitian keenam adalah pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi empiris desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 145 pemerintah desa di Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan accidental sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa pada masing-masing desa di Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga sampel yang diambil untuk penelitian ini berjumlah 318 responden. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ketujuh adalah pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola alokasi dana desa. Populasi penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa Kabupaten Sigi yang berjumlah sekitar 155 orang yang mewakili masing-masing desa di Kabupaten Sigi. Metode pengambilan sampel menggunakan random sampling. Penelitian ini menggunakan sebagian dari populasi sebagai sampel. Untuk menentukan besarnya sampel digunakan rumus Lovin. Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ke-8 adalah analisis penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Studi kasus pada Desa Suaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan alokasi dana desa
dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Suaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyajikan data. Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan, penerapan alokasi dana desa pada Desa Suaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang pemberian alokasi dana desa kepada pemerintah desa se-Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ke-9 adalah implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Studi kasus pada Desa Jineng Dalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Jineng Dalem, serta menemukan solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi di Desa Jineng Dalem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah keseluruhan sumber daya manusia yang ada di kantor Desa Jineng Dalem, yang dalam hal ini adalah aparat pemerintah Desa Jineng Dalem yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Jineng Dalem. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan untuk seluruh data yang terkumpul dari proses wawancara dan observasi, untuk kemudian diolah dan dihasilkan inti dari penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan kantor Kepala Desa Jineng Dalem secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa mengenai penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penelitian yang terakhir adalah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Studi pada alokasi dana desa di Kabupaten Gayo Lues. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Gayo Lues yang berjumlah 145 desa dari 11 kecamatan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Dari 145 desa yang ada, terpilih satu desa mewakili setiap kecamatan, sehingga jumlah desa yang akan diteliti berjumlah 11 desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah seperti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Burhan Bungin pada tahun 2003, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi serta penegasan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah dari 11 desa yang dijadikan sampel, hanya satu desa yang belum siap dalam proses penyelenggaraan dana desa. Kendala yang dialami dalam penelitian ini yaitu aparat desa untuk pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan juga kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa antara lain kesenjangan informasi, prinsip dualitas, akuntansi sumber daya manusia, sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi aparat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arif Widyatama
Lola Novita, dan Diarespati pada tahun 2018 menunjukkan bahwa faktor kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selanjutnya, perumusan hipotesis pada penelitian yang akan saya lakukan. Dalam sebuah organisasi maupun instansi pemerintahan, hal yang penting untuk diperhatikan adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, serta memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang efektif dan tepat sasaran, sistem pengendalian intern sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Oleh karena itu, di sini saya merumuskan hipotesis yang pertama, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian, sistem informasi akuntansi bagi pengelola keuangan desa dapat memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya, membantu memperbaiki pengendalian internal dan pengendalian akuntansi pada pemerintahan desa, yaitu dengan memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan juga untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan desa, mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi sehingga dapat menyediakan laporan keuangan yang akuntabel. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, saya merumuskan hipotesis yang kedua, yaitu sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Selanjutnya, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa dari aparatur pemerintah desa kepada masyarakat sangatlah penting dilakukan dalam sebuah pemerintahan desa. Transparansi dan akuntabel informasi pengelolaan alokasi dana desa ini juga dapat menjadi indikator keberhasilan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan amanah yang dipikulnya. Keterbukaan informasi ini juga akan lebih memuaskan masyarakat dan membantu mempercepat pembangunan dan kemajuan desa. Semakin transparan dan akuntabel informasi pengelolaan dana desa, maka akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa juga semakin baik. Dalam hal ini, saya merumuskan hipotesis yang ketiga, yaitu kesenjangan informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.